Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dalam hidup dan kehidupan tidak ada satupun yang tahu apa yang bakal menimpa dirinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berikhtiar. Dan ikhtiar kita ini oleh Allah dilengkapi dengan begitu banyak modal yang Allah sudah siapkan agar kita ini bisa maksimal dalam berikhtiar. Meskipun dalam perjalanan seringkali kita ini banyak mengeluh, meskipun kita sudah disiapkan dengan perangkat modal yang begitu sangat luar biasa yang Allah berikan. Apa modal yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita diberikan oleh Allah dengan fi ahsani takwim, dengan sebaik-baik bentuk fisik yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada. Tidak ada yang mungkin yang mampu menyamai terhadap fisik yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, Allah memberikan modal yang tak terkira, yang saya sebut dengan intangible capital. Modal yang tidak terlihat, yang sesungguhnya menentukan bahwa dia ini menjadi manusia atau tidak, menjadi manusia atau bukan. Sebab itulah sahabat-sahabatku, apa intangible capital yang diberikan Allah kepada kita? Allah memberikan kepada kita akal. Dengan akal kita bisa mencerna, dengan akal kita bisa belajar, dengan akal kita memiliki keterampilan, sehingga sesuatu yang tidak mungkin menurut orang-orang yang memang tidak mau belajar, maka bagi orang-orang yang memiliki akal yang diisi dengan ilmu, kemudian dia bisa mengubah dunia, bisa mengubah sesuatu yang sulit, bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Allah memberikan intangible capital berupa hati, sehingga kita dengan memiliki hati, kita ini bisa merasakan terhadap segala sesuatu yang sebetulnya perasaannya nggak enak, kemudian kita rubah menjadi enak. Untuk mendukung itu semuanya, maka kemudian melibatkan akal yang tadi Allah kasih. Akan tetapi sahabat-sahabatku, intangible capital yang luar biasa ini kadang ada dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan ini menjadikan sebagai sarana bagi setan, iblis laknatullah, untuk menggelincirkan melalui manusia wasilahnya. Maka dengan potensi dan juga intangible capital yang diberikan Allah kepada kita, yaitu akal dan hati, maka ada intangible capital yang ketiga yang Allah berikan hanya kepada manusia, itulah yang disebut dengan nurani. Nurani ini sahabat-sahabatku menjadi sarana untuk kita tetap dekat dengan Allah, dan bahkan akal yang diisi dengan ilmu, hati yang diisi dengan perasaan, supaya tetap happy-nya sustain, tetap terjaga. Maka kemudian melibatkan nurani yang menjadikan sebagai sarana dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada intangible capital yang kedua, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Ini juga menjadi intangible capital, karena dari 5 aspek intangible capital yang diberikan Allah kepada kita, membuat diri kita menjadi makhluk yang tidak tertandingi selama memang itu dipakai secara balance, secara baik, secara seimbang, secara sempurna, yang memang Allah yang maha sempurna tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.